informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya kita ikuti program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, selamat siang. Terima kasih Anda bersama kami di program Maksi Makan Siang bareng teman sejati. Untuk hari ini pendengar, kira-kira siapa ya yang jadi tamu Maksi kita untuk hari ini? Saya akan arahkan langsung kamera kita ke narasumber ya yang sudah hadir di studio, meluangkan waktu untuk hadir di sini. Saya akan sapa dulu, ada seorang aktivis remaja Masjid Kota Padang, namanya Rehan Armansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rehan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Rehan ini tadi dari sekolah? Iya Bu. Iya, sekarang sedang di pendidikannya di Man 3 ya? Iya. Man 3 Kota Padang. Terima kasih Rehan sudah meluangkan waktu nih jalan-jalan ke RRI Padang, khususnya di Pro 1. Ini Rehan di sini informasinya adalah aktivis remaja Masjid Kota Padang. Nanti kita coba berbagi cerita dulu, tapi kita akan undang pendengar untuk bisa bergabung ya Rehan. Siap. Pendengar bisa telepon bertanya-tanya ke Rehan terkait dengan aktivitasnya. Yang namanya juga saat ini kita berbincang di Maksi Makan Siang bareng teman sejati. Boleh pengen tahu juga menu kesukaan Rehan apa saja misalnya. Anda telepon ke 812878 atau di WhatsApp 0811666695. Kemudian juga silahkan yang ada di RRI Digital atau bagi Anda yang saat ini juga bisa saksikan live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, kita akan langsung juga berbincang dengan Rehan. Tapi sebelumnya Rehan udah makan siang belum nih? Alhamdulillah belum Bu. Iya, karena emang udah hadir di RRI, mungkin dari sekolah tadi belum sempat, nggak apa-apa ya, tertunda sedikit. Walaupun namanya makan siang bareng teman sejati, tapi kita nggak makan di studio Rehan. Nanti Rehan makannya di rumah aja ya atau di kosan aja. Rehan sedang sibuk apa nih? Memang aktivis remaja masjid ya? Iya Bu. Cerita dong kegiatannya Rehan saat ini, apa yang sedang concern dilakukan Rehan? Kalau sekarang lagi apa Bu? Lagi masa tenang karena masa pilkada ya Bu ya. Oh iya. Jadi kami belum mengadakan acara. Cuman sebelum pilkada kami banyak mengadakan acara-acara dengan remaja masjid. Rehan remaja masjid di mana? Kalau dulu jadi ketua remaja masjid di Masjid Jabal Nur Bu, dekat SD Risalah. Jadi ada waktu itu nama organisasinya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, BKPRMI. BKPRMI. Terus jadi Rehan aktif di sana. Iya. Aktif di sebagai remaja masjid. Kenapa Rehan pilihannya aktif sebagai remaja masjid? Karena biasanya remaja-remaja seperti Rehan kan banyak juga tuh pilihan-pilihan lain. Iya. Kan? Nah, Rehan, selain itu, selain remaja masjid ada kegiatan lain? Ada Bu, jadi garin Bu. Jadi garin, pintar, nggak semua orang bisa jadi garin kan? Siap. Nah, Rehan selain itu ada kegiatan-kegiatan apa lagi nih? Ya, Sekolah? jadi garin ya. Kalau ada acara tentang remaja ikut Bu. Nah Rehan, kenapa pilihannya lebih fokus ke remaja masjid? Karena kan Rasulullah pernah bersabda, ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Salah satunya ialah pemuda yang hatinya dekat dengan masjid. Hatinya dekat dengan masjid. Oke. Itu yang mendorong saya untuk menjadi remaja masjid Bu. Jadi remaja masjid. Ini dari tahun berapa nih ikut jadi remaja masjid? Tahun 2023 kemarin. 2003. Itu udah langsung jadi ketuanya remaja masjid juga? Ya langsung ditunjuk sama pengurus masjidnya waktu itu Bu. Sampai sekarang masih di sana? Oh tidak, karena periodenya sudah habis dan fokus ke anggota BKPRMI itu Bu. Nah, itu kegiatannya apa aja tuh Rehan biasanya? Apa tadi kepanjangannya dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Iya. Itu kegiatannya apa aja tuh Ren? Itu adanya di masjid yang sekarang, Masjid Jabal Nur itu? Bukan, itu program organisasi yang bergerak di kepemudaan dan remaja masjid. Jadi kami ada pengurus pusat, pengurus wilayah dan pengurus kota dengan kecamatan. Oh, berarti kalau Rehan posisinya di
kecamatan dan kota, Bu. Kecamatan dan kota. Iya. Oke, itu kegiatannya apa aja tuh Rehan? Oh, bisa kalau kami itu biasanya membina-bina remaja masjid, mengadakan pelatihan-pelatihan dengan teman-teman remaja, dan juga ada kalau kegiatan misalnya ada kepemudaan kami mengadakan workshop, Bu. Berarti ini dari ini ya Kota Padang ya berarti? Iya. Iya, itu sekali berapa biasanya ada kegiatan-kegiatan Rehan? Itu kalau prokernya ada per tahun, Bu. Ya. Program kerjanya. Iya. Sibuknya itu bulan-bulan apa tuh biasanya? Biasanya bulan Ramadan, Bu. Bulan Ramadan itu pasti banyak aktivitas mengisi aktivitas ya Iya. di sana. Kalau sekarang yang program yang akan dilakukan oleh BKPRM mungkin? Nah, kami belum rapat, Bu. Jadi mungkin bulan Januari kami menyusun program untuk tahun 2025, Bu. 2025. Nah sekarang kan Rehan selain aktif di BKPRM, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Nah selain aktif di sana, Rehan kan juga seorang siswa ini Iya. di MAN 3 Padang. Ini sedang sibuk masa-masa Ujian. Nah itu gimana? Sudah selesai atau Masih sedang ujian, Bu. sedang ujian? Mulai dari kapan ujiannya kemarin? Hari Senin kemarin, Bu. Hari Senin kemarin sampai Hari Rabu besok. hari Rabu besok. Kira-kira gimana yang sudah dilalui? Biasa aja, Bu. Biasa aja itu dapat semua. Maksudnya dapat semua mengisi ini soal-soal dan lain sebagainya gitu Ya Rehan? kan kemungkinan ada yang susah, ada yang tidak. Cuman dijalani saja, Bu. Dijalani saja. Cara belajarnya gimana sih Rehan? Kalau Rehan belajarnya tuh kalau biasanya teman-teman tuh ngafal malam belajar kan. Kalau Rehan nggak mengingat-ingat materi aja. Oh, mengingat-ingat aja. Terus diingat-ingat? Udah itu aja? Itu Iya, bisa tuh? Bisa, Bu. Oh gitu ya. Emang nggak dihafal gitu Rehan? Enggak, Bu. Kalau menghafal tuh susah, Bu. Iya. Malah kalau menghafal, jadi kalau pas guru menerangkan, Simak aja. simak aja. Iya. Atau dibikin poin-poin besarnya barangkali? Bisa, Bu. Bisa kalau ada yang paling penting yang susah diingat, misalnya istilah-istilah, atau kami catat. Kalau Rehan kan bisa dikatakan catatan Rehan tuh tipis, Bu. Oh, sedikit sekali. Iya. Bukan malas mencatat kan? Bukan. Terus emang kadang-kadang orang ada sih yang cara belajarnya seperti itu kan. Iya, Bu. Saya pakai bagan aja gitu, atau mungkin emang garis-garis besar aja, kesimpulan aja. Jadi setelah itu nggak dihafal malamnya Rehan? Lihat lihat kisi-kisinya. Jadi kisi-kisinya pembahasan ini jadi udah ingat semua itu. Nah, jadi langsung ketika ujian bisa menjawab soal-soal yang ditanyakan, Bu. Selama ini nilainya gimana Rehan? Kalau Rehan bidangnya kan bidang agama kan, Bu. Cuman kalau di bidang-bidang akademik yang lain juga agak susah. Cuman yang mudah tuh ya di bidang-bidang agama saja. Contohnya Quran hadis, fikih, akidah akhlak dan sejarah kebudayaan Islam. Itu nilainya bagus-bagus nggak? Kalau Quran hadis ada yang 100, kalau SKI salah satu, Bu, biasanya, Bu. Iya, karena emang gak mudah ya belajar itu, hafalan dan lain sebagainya. Emang cita-cita Rehan apa nih Rehan? Kalau waktu kecil jadi TNI, Bu. Jadi TNI. Nah sekarang masih ada cita-cita itu kan masih bisa kan? Bisa. Nah sekarang masih ingin dilanjutkan atau sudah ada cita-cita lain nih? Jadi ustadz aja, Bu. Jadi ustadz, oke nanti bisa berbagi ilmu lah ya. Iya, Bu. Karena kita juga banyak ini nih, banyak narasumber kita. Salah satunya juga mungkin Guru Rehan ya. Iya, Ustadz Cyril. Ustadz Cyril. Iya betul sekali. Kita akan undang pendengar dulu, pendengar silahkan berbagi informasi, bertanya kepada narasumber kita Rehan Armansyah yang saat ini sibuk di BKPRMI. Iya, Bu. Ya, kemudian juga aktivis remaja masjid di Kota Padang. Kegiatannya juga sebagai siswa MAN 3 Padang. Untuk Anda yang bertanya di 812878 atau di WhatsApp 08116666975, nanti Rehan bisa lihat juga ini ada pendengar kita yang memberikan ini ya di kolom komentar kita di kanal YouTube Pro 1 RRI Padang, RRI Pro 1 Padang. Ada Rizky Kurniawan.
Iya, ngasih jempol. Terima kasih untuk keikutsertaannya di Maksi hari ini. Walaupun belum ada pertanyaan, mungkin nanti bisa bertanya ke narasumber kita juga, boleh di kolom komentar. Kemudian yang ada di ini ya, di RRI Digital juga kita coba cek lagi di RRI Digital yang bergabung. Anda bisa berikan komentar juga, pertanyaan melalui RRI Digital. Karena memang kita sudah bisa juga di RRI Digital, Rehan. Oke, kita beralih ke aktivitas Rehan untuk kegiatan-kegiatan yang menambah energi, salah satunya makan gitu kan. Nah, untuk makan siang nih Rehan, berbicara tentang makan siang, Rehan kan belum nih, biasanya jam berapa nih paling telat makan siang, jam berapa? Jam 3-an, Bu. Jam 3? Iya. Kenapa? Karena kalau sarapan Rehan biasanya jam 10-an. Sarapan jam 10. Ya, nggak biasa makan pagi, Bu. Oh iya iya iya, karena emang ada orang nggak biasa makan pagi. Terus jam 10 baru sarapan. Itu setelah itu makan siangnya berjam 3. Ya jam 3 kalau nggak jam 2. Jam 3 kalau nggak jam 2. Menunya apa biasanya? Ya biasanya lauk yang dimasak oleh orang tua. Kalau enggak beli di luar tuh biasanya rendang, Bu. Rendang, itu makanan kesukaannya? Ya. Iya, kenapa suka rendang? Karena rendang itu kan yang identik dengan Minang kita. Terusnya makanan tradisional orang Minang, makanan terenak di dunia. Oh iya. Rugi dong kalau enggak nyoba, Bu. Nggak nyoba, tahu juga ya kalau rendang pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Kalau makan sama rendang itu biasanya berapa nambahnya, Rehan? Ya 2 kali 3 kali ada. Aduh, 2 kali sampai 3 kali. Tapi seminggu itu berapa kali makan rendang? Minimal 1, Bu. Minimal 1 setiap minggu tuh ada ya? Ada. Makan rendang. Selain enak, Rehan bisa nggak masak rendang? Oh, enggak. Terus setelah rendang sukanya apa lagi? Sate, Bu. Sate. Iya. Sering makan sate juga berarti? Sering, Bu. Kenapa suka sate? Kalau biasanya sate itu kan ada menu sarapan gitu, Bu, ya. Karena ada daging kan, orang masak sate kan ada dagingnya yang enak tuh, Bu. Itu yang membuat untuk suka sate, Bu. Oh, suka sate. Berarti kalau rendang kan setiap minggu itu pasti ada tuh makan rendang. Nah, kalau sate? Setiap minggu juga, Bu. Ada? Ada. Aduh, berarti menunya setiap, mungkin Senin rendang. Nah, pas weekend aja, Bu. Oh, pokoknya ada lah ya satu Iya. kali seminggu. Tapi kalau seandainya nih di hadapan Rehan ada rendang sama sate, pilih yang mana? Rendang, Bu. Pilih rendang. Setelah habis rendang baru sate. Iya. Itu mah namanya pilih dua-duanya. Oke. Nah, Rehan, kita kembali ke aktivitas Rehan di BKPRMI, Iya, Bu. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Iya. Nah, kalau di luar Ramadan, tadi kan sibuknya kan pas-pas Ramadan. Itu pas Ramadan boleh diceritakan kan ini mau masuk Ramadan lagi kan? Iya. Itu mungkin Rehan bilang tadi mungkin rapatnya bisa jadi Januari. Iya. Itu apa saja program-program yang diadakan oleh BKPRMI? Misalnya tuh kalau Ramadan itu, Bu, kan banyak yang remaja masjid itu melantik pengurusan. Biasanya kami itu untuk melantiknya, Bu. Oh, melantik kepengurusan di remaja masjid, Iya. di masjid-masjid yang ada Kota Padang. Iya. Mhm. Jadi kalau ada misalnya remaja masjid ini mengadakan kegiatan-kegiatan, dia juga mengundang kami, Bu. Jadi selain itu kami juga mengadakan workshop untuk bertemulah silaturahim dengan remaja-remaja masjid di Kota Padang. Habis itu juga kami mengadakan pelatihan-pelatihan, Bu, kayak ada barbershop ya, dengan bekerja dengan lembaga amil zakat atau yang Bu, yang menyangkut tentang keuangan tuh, Bu, ya. Jadi kami berkolaborasi, Bu, untuk melakukan pelatihan-pelatihan agar remaja masjid ini bisa menyumbangkan bakat minatnya dan melakukan pelatihan untuk masa depannya, Bu. Ya. Jadi kalau BKPRMI ini ada apanya tidak seperti base camp, kantor atau apa gitu? Ada, Bu. Di mana tuh? Kalau DPD di Masjid Raya Sumbar, Bu. Oh, DPD-nya di Masjid Raya. Sama DPW. Oh, sama DPW. Ya. Kalau untuk kota? Itu DPD itu DPD, kota, Bu. oh iya, Dewan Perwakilan Daerah ya, Iya. daerah kota-kota. Oke, DPW-nya juga di sana. Iya. Berarti Rehan sehari-hari kalau ada waktu ke sana juga? Oh, jarang, Bu. Jarang. Iya, Berarti kalau biasanya abang di situ, Bu, ketua.
Berarti kalau ada rapat-rapat baru Baru di situ. baru di sana. Nah, kalau sudah ada ini belum untuk Ramadan ini, misalnya semacam pelatihan-pelatihan, itu biasanya membahas tentang apa, Rehan? Kan ada workshop juga kan Iya. untuk remaja masjid. Itu yang diundang remaja masjid seluruh Kota Padang atau memang ada semacam ini pembagian misalnya untuk bulan ini Enggak maksudnya seluruh remaja masjid yang ada di Kota Padang. Kalau kemarin kami mengadakan workshop itu tentang kepemimpinan, lalu langsung narasumbernya kami hadirkan waktu itu direktur apa namanya itu, Bu? Sekarang sudah menjadi ketua umum DPP BKPRMI di pusat. Ada juga mantan ketua umum juga yang kami undang untuk menjadi pemateri. Berarti itu diikuti oleh itu biasanya kalau remaja masjidnya mengirimkan perwakilan. Ada yang mengirimkan, ada juga yang tidak. Ada yang banyak datang nggak? Perwakilannya ada berapa gitu? Banyak, Bu. Kalau kemarin nggak salah lebih dari 100. Ya. Ini biasanya apa saja materi selain kepemimpinan gitu, materi-materi workshop itu sekali berapa? Rehan, BKPRMI mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu? Ketika ada hari-hari besar aja, Bu. Ya, misalnya kayak hari Sumpah Pemuda, hari Pancasila, ya. Untuk menguatkan tentang apa aja, tentang kepedulian terhadap masjid dan bela negara. Itu aja, Bu. Oke, berarti ketika ada momen-momen akan memperingati hari-hari besar, Iya. itu ada kegiatan dilakukan oleh BKPRMI, Iya. ya mengundang remaja-remaja masjid Iya. di Kota Padang. Ada semacam ini nggak, Rehan? Misalnya pertukaran apa ya, remaja masjid mungkin di daerah lain, misalnya Padang dengan kota-kota lain atau kabupaten lain, atau berkumpul mungkin melakukan workshop bersama, kegiatan bersama, pernah seperti itu? Pernah, Bu, ada Muswil namanya, Bu. Oh, musyawarah wilayah. Iya. Cerita Jadi- dong gimana tuh maksudnya? Jadi ketua-ketua waktu itu persiapan ke apa namanya tuh, Bu, acara rapat kerja nasional yang ada di Medan waktu itu, Bu. Musyawarah Nasional Munas, Bu. Jadi waktu itu kami se-Sumatera Barat datang pimpinan-pimpinan kotanya termasuk wilayah untuk bersengkerama tentang Kemunas itu, Bu. Oke, berarti itu setelah ada kegiatan itu tindak lanjutnya apa tuh, Rehan? Ya, ada setiap kota mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti Munas mewakili Sumatera Barat, Bu. Itu. Ya, itu diadakan kemarin di mana? Di gedung LKAAM. Elkam. Ya, LKAM. Oke, jadi pengen tahu nih, Rehan, kalau untuk apa ya, remaja masjid kan terkadang di satu masjid ada yang sangat aktif, begitu kan remaja masjidnya. Nah, ini dari BKPRMI ada tidak acara atau kegiatan yang intinya remaja-remaja masjid di setiap masjid ini aktif begitu, tidak hanya saat-saat mau Ramadan misalnya. Ada tidak, Rehan? Kalau di masjid tuh mungkin ada, Bu. Yang mengadakan kegiatan-kegiatan hari besar. Kalau Rehan dulu waktu menjadi ketua remaja masjid, ketika ada hari-hari besar Islam tuh selalu mengadakan kegiatan, Bu. Minimalnya tabligh akbar lah. Oh, minimal tapi akbar. Iya. Karena memang apa ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan nih ketika BKPRMI mungkin ada kegiatan juga bersama remaja masjid. Ini misalnya program-program yang ada diadakan oleh remaja-remaja masjid begitu. Semacam ini mengikut sertakan mungkin anak-anak atau masyarakat sekitar, lomba-lomba. Apakah ada yang seperti itu? Ada, Bu. Waktu Rehan jadi ketua juga ada, Bu. Kami waktu itu acara kita memperingati Isra Mi'raj. Jadi sebelum sebelum tabligh akbar, jadi kami mengadakan lomba yang yang diikutsertakan oleh anak-anak TPQ di Balai Gadang waktu itu. Jadi pas pembagian hadiahnya setelah tabligh akbar. Oke, setelah tabligh akbar itu diadakan pembagian ini gimana? Antusias masyarakat mengikutinya? Alhamdulillah menyambut dengan baik. Menyambut dengan baik. Oke, tapi ini ya, ini kan semangat juga untuk para remaja masjid. Iya, itu gimana cara
mengajak atau mungkin teman-teman remaja masjid kan biasanya banyak aktivitas juga seperti Rehan lah sekarang. Iya, Bu. Kan juga seorang siswa sedang belajar. Ini mengajak masyarakat sekitar misalnya remaja-remaja atau perempuan-perempuan dan laki-laki remaja-remaja masjid begitu ya. Iya, Bu. Untuk ikut serta. Itu ada apa ya? Semacam ajakan atau gimana, kan ada yang mau berorganisasi, ada yang tidak, kan gitu kan Iya. Rehan? Gimana? Atau memang siapa yang mau aja? Siapa yang mau aja, Bu? Ramai nggak di situ waktu Rehan jadi ketua remaja masjid? Kalau di kepengurusan ramai, Bu. Cuman waktu jadi panitia banyak yang apa? Iya, mungkin pas lagi ada acara itu sedang sibuk ya. Iya. Baik. Jadi ini memang sebuah tantangan juga kan Rehan? Iya, Bu. Tantangan gimana ya mengaktifkan remaja masjid di sekitar tempat Rehan. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya Rehan. Siap. Kita akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini, pendengar Anda bisa bertanya lagi karena Rehan sekarang masih di kepengurusan BKPRMI. Iya, ya. Bu. Rehan bagian apa tuh? Anggota aja, Bu. Anggota Iya, B. karena kecil, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan masih bisa belajar di situ kan, di Iya, Bu. organisasi itu. Lama-lama kan siapa tahu nanti juga bisa jadi apa ya, ketua, wakil ketua atau pengurus lainnya. Amin. Kita kan Rehan. Oke, kita akan ke beberapa informasi dulu. Pendengar nanti masih bisa bertanya atau nanti juga saksikan lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan tanya-tanya lagi setelah kegiatan yang Rehan lakukan di BKPRMI. Nah, sebagai seorang siswa, ini apa lagi yang dilakukan oleh Rehan Armansyah? Pendengar, jangan kemana-mana karena Anda masih bisa ikuti acara ini hingga tuntas nanti ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Maksi hari ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 97,5 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Muaro Labur. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Dharmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Dharmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pemancar relay Lubuk Sikaping Pasaman Timur FM 96,0 MHz untuk jangkauan Pasaman Timur dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali program Maksi Makan Siang bareng teman sejati untuk hari ini. Dan saya masih bersama dengan narasumber kita, ada Rehan Armansyah. Rehan, terima kasih ya, tetap di sini Rehan. Iya, kemudian yang ingin bertanya kepada Rehan masih kami terima di 812-878 atau di WhatsApp 081166669975. Seperti tadi di kolom komentar kanal YouTube RRI Padang ada Rizky Kurniawan. Ini mungkin di Selat Sunda maksudnya ini ya. Terima kasih pokoknya sudah bergabung di program Aksi hari ini. Kemudian di RRI Digital juga bagi Anda yang bergabung, selamat siang. Oke Rehan, kita mau tanya-tanya lagi nih. Tadi kegiatan Rehan di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sumatera Barat sudah ya, Kota Padang ya. Iya, Bu. Kita perbincangkan kegiatannya di sekolah juga. Kita juga ingin tahu nih, Rehan biasanya kalau yang sekolah-sekolah di seperti sekolah keagamaan itu kan biasa ikut-ikut lomba-lomba gitu kan? Iya, Bu. Nah, Rehan pernah nggak ikut lomba-lomba apa aja gitu? Kalau di Mantiga nih, Bu, pernah ikut lomba khutbah Jumat. Lomba khutbah Jumat. Hasilnya gimana? Alhamdulillah waktu itu dapat juara 2, Bu. Juara 2. Waduh, mantap nih. Kemudian lomba apa lagi? MSQ, Bu. MSQ. Iya. Terus juara berapa? Kalau kemarin terakhir ikut di Persi, Bu, yang diadakan di UIN. Itu dapat juara 1, Bu. Juara 1. Wow. Itu mantap. Itu persiapannya gimana Rehan? Itu biasanya kalau akan lomba-lomba itu kan tidak mudah kan tampil di depan orang ramai, misalnya khutbah Jumat nih. Iya. Kan ada juri lagi kan? Iya, Bu. MSQ ada jurinya juga lagi. Itu gimana cara menguasai diri agar bisa tampil maksimal, Rehan? Itu biasanya tuh menghafal materinya tuh, Bu, bukan menghafal, cuman dipahami. Jadi ketika kalau MSQ itu kan ibaratnya syarahan itu kan harus menyampaikannya dengan adanya sebuah istilah, ada dengan mimik atau gayanya. Berbeda dengan khutbah. Kalau khutbah kan cuman rukunnya saja, Bu. Jadi waktu itu juga dilatih oleh Ustaz Siril, Bu. Oh iya, wah berbangga juga nih Ustaz Siril ya. Dapat yang khutbah dapat juara 2, Iya. MSQ-nya juara 1. Iya. Terus ada lomba-lomba lain yang pernah diikuti? Itu aja, Bu. Itu aja. Lomba-lomba yang lain kalau pengen ini, kalau MSQ utusan dari sekolah? Iya. Utusan dari sekolah. Berarti pihak sekolah berbangga juga nih. Kalau khutbah? Khutbah sekolah juga, Oh Bu. sekolah juga. Ternyata sering di ini ya. Sering dipilih-pilih juga Iya. untuk lomba-lomba di ini yang diadakan di luar sekolah berarti. Iya. Ada keinginan ikut lomba apa lagi Rehan? Sebenarnya tuh ikut lomba MTQ misalnya. MTQ. Pengen ikut lomba MTQ. Pengen, kemarin cuman lulus di kecamatan aja, Bu. Kecamatan, gak apa-apa, alhamdulillah. Ini berjuang terus Rehan. Iya, Bu. Iya, karena memang kan Rehan kan masih muda nih. Iya. Iya, kan masih banyak kesempatan ya insya Allah ya Rehan. Iya, Bu. Itu apa yang Rehan lakukan supaya bisa terus memperbaiki diri agar bisa ikut ke jenjang yang lebih tinggi misalnya di MTQ. Ya, kami terus berlatih aja, Bu. Cuman memperbaiki makhorijul huruf, ya, terus belajar tentang menguasai materi, dan belajar juga sama Ustaz Siril, Bu, tentang materi-materi yang perlu disampaikan. Kalau Rehan misalnya ada Bu, kalau ada panggilan untuk khutbah, biasanya tuh Rehan buat materinya, lalu Rehan kasih sama Ustaz Siril. Apa yang salah nanti diperbaiki oleh Ustaz Siril sebelum disampaikan. Sebelum tampil. Iya, karena memang harus dicek dan dicek dulu ya isi khotbahnya ini agar bisa tampil maksimal. Berarti ini Rehan udah ada ini sering ngisi-ngisi ceramah juga di masjid-masjid? Sering, Bu. Sering. Itu kapan? Jumat atau mungkin pas Kalau- Ramadan sering juga? Kalau khatib Jumat tuh Bu, menggantikan saja. Kalau jadwal tetapnya belum. Kalau kajian-kajian juga Ramadan tuh seringnya, Bu. Kemarin ada di Padang Pariaman, Jauh-jauh ya? ya ada di Batu Sangkar. Oh, udah kemana-mana ternyata. Yang belum cuma 2, Bu. Mana Di tuh? Pasaman sama Solok Selatan. Pasaman sama Solok Selatan. Pendengar kita ada dari Pasaman, ada dari Solok Selatan. Mudah-mudahan ada yang dengar ya, bisa juga berkunjung ke sana ini berbagi ilmu.
Iya, untuk Rehan. Rehan, apa cita-cita ke depan lagi yang ingin dicapai dalam waktu dekat mungkin? Ingin kuliah di Timur Tengah, Bu. Ingin kuliah di Timur Tengah. Iya, Bu. Kenapa Rehan pilihannya ke sana? Karena ada guru Rehan bilang kalau cita-cita ingin jadi ustadz, tanggung-tanggung kalau belajar di UIN, langsung saja ke negeri gudang ilmunya. Ke Al-Azhar, apa di Yaman atau di UIM Madinah. Oke, amin. Mudah-mudahan tercapai ya, Ya, Rehan. amin. Terima kasih, Tapi apa yang Rehan lakukan untuk bisa belajar ke sana? Dari sekarang persiapannya apa? Sekarang belajar kitab, memperdalam ilmu bahasa Arabnya, Bu. Habis itu nanti ketika tamat itu ikut bimbel untuk khusus ke Timur Tengah. Itu memang sudah ada rencana-rencana kegiatan seperti itu. Iya, Bu. Oke, baik. Ini kalau dorongan orang tua gimana, dorongan keluarga atas pilihan Rehan itu? Sangat mengapresiasi, Bu. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Emang dari keluarga ada yang ini juga? Oh, enggak ada. Enggak ada, cuma Rehan. Cuma Rehan, Bu. Cuma Rehan. Saya pikir ini orang tuanya juga ustadz atau Enggak. apa gitu. Orang enggak. tua biasa saja, Bu. Berarti Rehan yang memang pendidikannya ke sekolah agama. Ya, karena kan cucu nenek itu kan banyak, Bu. Jadi ada cucunya yang jadi polisi, ada jadi tentara, ya. Cuman yang jadi ustadz belum ada. Nah, ini dia nih sosok yang mau jadi ustadz. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya Rehan. Ya, amin. Berbagi ilmu agama kepada banyak orang. Mudah-mudahan belajar lebih giat lagi ya. Siap, Bu. Ikut lomba-lomba yang lebih banyak lagi. Jangan lupa habis ini makan rendang ya. Siap. Tapi kan pergi ke sini kan tadi sama teman, jangan lupa ajak temannya. Siap. Jangan Rehan aja yang makan rendang sendiri. Oke Rehan, mungkin ada sedikit ingin disampaikan untuk orang tua mungkin Rehan atas raihan yang sudah diraih saat ini apa aja mungkin tuh. Kalau untuk orang tua, Bu, sangat berterima kasih dilahirkan oleh orang tua sekarang. Karena dulu pas mau belajar kecil tuh kan ada belajar ngajinya tuh, Bu. Itu sering dipaksa, sering dongkol. Oh gitu. Iya. Hari hujan juga pergi ngaji. Oh iya. Sering dongkol, Bu. Main-main juga ketika bermain dipanggil untuk pergi ngaji. Iya, gitu. iya. Terus berubahnya kok mau aja gitu belajar agama, kapan tuh berubah? Ketika masuk kelas 6. Apa yang membuat Rehan jadi berubah? Jadi nerima aja gitu belajar agama sampai sekarang? Karena Bu, ada hasilnya orang jadi ustadz tuh kebanyakan sukses, Bu. Ya, orang yang mendalam ilmu agama itu sukses karena ada guru ngaji pernah berkata, Bu, ketika kau kejar dunia itu ibarat bayangan. Kan ketika kau kejar bayangan tersebut dia akan lari. Kalaupun dapat dia akan akan terasa. Tapi kalau kita berbalik arah, maka bayangan itu yang akan mengejar kita. Itulah akhirat, Bu. Jadi ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan dapat mengikuti kita dengan sendirinya. Baik, oke. Rehan, mudah-mudahan tercapai ya Amin. semua impian, cita-cita Rehan tentu dengan kerja keras dan doa orang tua. Siap. Betul Rehan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya sudah hadir di sini berbagi cerita di Maksi. Dan nanti pendengar bisa lihat lagi perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Rehan, terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pendengar, demikian perbincangan kita di Maksi untuk hari ini. Tadi tamu kita ada Rehan Armansyah yang merupakan aktivis remaja Masjid Kota Padang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi ada Rizky Kurniawan ya di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda bisa saksikan kembali perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Maksi, Makan Siang bersama Teman Sejati. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.